apalagi sekarang ya menyambut hari Ramadan. Ibu, dari mana ibu membiayai Ani? Sudah bapak sudah nggak ada. Bayangkan itu nih, bagaimana ke depannya anak. Sungai sumber penghidupan. Tak hanya untuk mengairi sawah di lumbung padi tanah Jawa ini, tapi juga bagi Budi. Mengumpulkan batu kali adalah pekerjaan remaja berusia 19 tahun ini. Ini juga menjadi pekerjaan sehari-hari keluarganya, termasuk juga ibunya, Enung. Dibantu adik bungsunya Aji, Budi sigap mengangkat batu dari air sungai yang mengalir deras. Mereka beruntung, hari-hari ini aliran sungai sedang bersahabat, sehingga tak terlalu berbahaya untuk mengumpulkan batu dari pagi hingga sore. Meski mudah bagi keluarga ini memilih dan mengangkat batu dari sungai, hal ini cukup sulit bagi saya. Bebatuan dasar sungai yang licin ditambah aliran sungai yang cukup deras membutuhkan kehati-hatian ekstra agar tetap seimbang dan konsentrasi yang penuh untuk memilih batu yang tepat. Apalagi tak semua wilayah di sungai ini boleh diambil batunya. Bu, hapunten abdi parantos ngawagel, ya. Temui katingal nembe menuju ngadarmel batu di perbatasan sawah. Jantan diwagel ku abdi, hapunten pisan. Ini ya sawah ini ya Bu ya. Iya. Kalau diambilin ini longsor. Longsor terus itu, makanya takut kan ini udah longsor terus dari dulunya. Gitu. Maka dilarang. Sekarang mohon asal bantuannya Bapak sama Teteh ya. Mudah-mudahan orang yang di sini udah jangan ngambil batu lagi di perbatasan sawah gitu. Iya. Kalau gitu kita nyarinya yang di tengah gitu ya Bu ya. Memang marah. Bu, jadi emang sering begini ya nggak boleh ngambil gitu Bu. Kalau itu kan ngambilnya suka di sini. Di tengah ya. Kalau yang di sini ya suka marah ya. oh iya. Anak-anak nggak tahu ya yang punya marah. Anak-anak nggak tahu. Kalau ibu sudah tahu di sini. Oh iya. Iya. Jadi tadi kita ngambil yang di pinggir-pinggir, ternyata nggak boleh karena ini sawahnya orang gitu. Kalau kita ambil terus takutnya longsor dan merusak sawahnya gitu ya Bu. Jadi kita harus ambil yang di tengah. Tantangan lain tentu beratnya batu-batu yang harus diangkut. Semuanya mengandalkan kekuatan tangan dan punggung tanpa bantuan alat apapun. Terkadang beberapa batu dibawa sekaligus menggunakan karung. Kayaknya waduh, berat banget. Kamu yakin 5 biasanya? Ya. Udah biasa ya? Ini berat banget, kayaknya nggak bisa sih. Itu licin lagi. Boleh nggak dikurangin? Buat saya dikeluarin lagi ya. 2 gitu. Setelah hujan reda seperti saat ini, jalanan yang terjal bisa menjadi sangat licin. Yang saya khawatirkan pun terjadi. Kena batu. Kayaknya nggak apa-apa dah. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Oke. Dal putus. Nyangkut. Waduh. Wah ini gila sih, ini kalau hujan begini dong Budi. Begini. Kamu sering kepleset dong Budi. Iya. Aduh. Udah sampai putus. Yang saya alami hanyalah satu dari sederet kejadian yang dialami Budi tiap kali ia membawa batu dari sungai.
Susah ya Budi kerjanya. Oh kamu mau Budi kerjain gini kan susah banget. Iya, udah mau membantu mama tuh, orang tua. Buat bantuin orang tua. Iya, Memang kenapa? Kok mau dibantuin? mau beli beras. Buat beli beras aja. Iya, Kepengenannya Budi cuman pengen beli beras buat ibunya gitu. iya. Kalau Budi sendiri nggak ada keinginan gitu. Ini masih muda ya, teman-temannya Budi yang lain main atau apa gitu. Budi nggak ada kepengenan buat diri sendiri, Iya, nggak ada. enggak ada. Semua buat mama. Ya, tak ada pilihan lain bagi Budi. Inilah pekerjaan yang ia lakukan sejak mendiang ayahnya sakit keras 5 tahun silam. Paling tidak dari hasil kerja ini, setidaknya mampu membantu keluarganya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun sudah sebulan terakhir, tak ada satupun pelanggan. Beruntung, hari itu ada pesanan batu untuk bahan bangunan. Tak banyak, hanya 1 truk pickup. Namun itu sudah cukup melegakan bagi Budi dan Enung. Ya ini pas Bud lah. Makasih ya Bud. Bagi Enung, anak-anaknya adalah anugerah, termasuk Budi, anak keempatnya. Di balik kekurangan yang dimilikinya, Budi punya keistimewaan. Meski lisan Budi tak jelas, tapi saat mengumandangkan azan dan solawat, suaranya begitu merdu dan menenangkan hati. Kesulitan Budi bicara berawal ketika di usia 1 tahun, ia mengalami panas tinggi dan kejang-kejang. Bagian depan ujung lidah Budi pernah tergigit hingga terpotong saat kejangnya sedang kambuh. Alhamdulillah sehat, apalagi Budi itu azan, bisa azan sekarang melihat kayak gitu gimana Bu? Bangga saya. Gembira, bunga, nggak mengatakan bunga. Jadi gembira saya. Apalagi sekarang Budi kan jadi tulang punggung ibu, dibantu-bantu ibu. Nggak maunya ibu nggak mau kalau kecukupan, kan ibunya nggak kecukupan, sebelah kekurangan. Sejak Ajang, suami Enung sakit jantung, keluarga ini harus bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat. Hal ini membuat Enung harus hidup dalam keadaan ekonomi serba pas-pasan. Di rumah sederhananya, di kampung Pasir Luhur, Desa Sukajaya, Garut, Enung tetap bertahan menghidupi 4 dari 7 anaknya yang masih tinggal bersamanya. Meski dalam kesulitan, lantunan surat-surat yang dibacakan bersama setiap malam menjadi penghiburan bagi keluarga ini di tengah duka yang mendera. Bayangkan itu nih, bagaimana ke depannya anak.
Meski pilu sepeninggalan sang suami, bagi Enung hidup harus terus berjalan. Wanita 47 tahun itu tak bisa hanya mengandalkan batu sungai untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ia memerlukan penghasilan yang lebih pasti, meski minim. 3 bulan terakhir, kemujuran sudi datang pada Enung. Ia bekerja di kebun milik orang, tak jauh dari rumah. Di kebun ini tomat, cabai, dan kol sedang menunggu masa panen. Enung bersama pekerja lain bertugas menyiram pupuk. Saya pun mengikuti Bu Enung bekerja. Ulat neng, ulat. Hah? Ada ulat. Bener Bu, liatin Bu. Liatin Bu, liatin. Ada yang ini nggak Bu? Ada ulat neng. Ah. Ulat neng, ulat. Kenapa sih? Apa-apa Udah neng. 2 kali. 2 kali. Kok nggak apa-apa Bu? Katanya gatel. Iya, nggak apa-apa, sudah Memang biasa. tadi. Sudah biasa neng. Kalau ibu takut sama ulat atau bagaimana bekerja? Sebelum pulang ke rumah, Enung mencari iwung atau bambu-bambu muda di dekat tempatnya bekerja. Iya. Caranya kayak bulu ya. Ih, nempel. Biarin neng. Nggak Ini apa-apa. merah. Juga neng, ini juga. Jadi ini dicari sama Ibu Enung setiap hari ya Bu ini? Ya, kalau mau pulang nih. Kalau mau pulang setelah Iya. kerja di kebun nyari Iya, ini. Iya, Jadi buat ini bambu yang muda gitu ya? iya, Buat dimasak gitu. buat dimasak, buat Dan lauknya. ternyata ada nasi. ini ya Bu, ada Iya, nanti rambut-rambutnya. ini Iya. dikupasin aja. Oh, nanti dikupas Iya. gitu. Gatel ternyata. Ini juga. Setidaknya, cara ini bisa menekan pengeluaran untuk berbelanja lauk. Tak lupa, Enung mengumpulkan bambu-bambu bekas yang sudah tak terpakai untuk digunakan sebagai suluh tungku api di rumah. Kepergian suami membuat hari-hari Enung berubah drastis. Sosok tempatnya berbagi cerita tentang keresahan sehari-hari telah pergi untuk selama-lamanya. Apalagi sekarang ya menyambut hari Ramadan. Ibu, dari mana ibu membiayai anak? Sudah bapak sudah nggak ada. Teman curhat ibu nggak ada. Kan kalau ibu sudah bekerja begini curhat sama bapak. Bapak ibu gini di kebun ya maafin ya ibu. Bapak kalau bapak ya nggak sakit bapak juga yang bekerja katanya. Bayangkan itu nih, bagaimana ke depannya anak. Tahu. Gina. Makasih Neng. Makasih. Sepeda baru. Belum genap 2 minggu, suami Ibu Enung dipanggil menghadap Sang Pencipta. Pagi ini, kami mendatangi makam almarhum untuk memanjatkan doa.
Apa yang paling inget pesannya Bapak? Jaga adik-adik. Mudah-mudahan ya pasti bisa. Dan fariqu baina ahadin rusuli wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tak ada duka yang tak menyakitkan, apalagi jika berpisah dengan yang terkasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sholli ala habibika. Tapi Enung dan anak-anaknya ikhlas dan percaya suami dan ayah mereka sudah beristirahat dalam tenang. Selepas dari makam, tim berbuat baik sudah menyiapkan kejutan kecil untuk Enung dan anak-anak. Ada apa itu? Alah, Ada apa, Bu? makasih banget. Ada apa itu? Punya Ibu? Iya, Punya tahu. Gina. Makasih, Neng. Makasih. Makasih, Neng. Makasih banget. Coba itu, Bu, dilihat ada apa aja, Bu? Ada apa aja? Beras, Neng. Beras ya? No. Iya, sabun ada juga. Makasih sekali. Makasih, Neng. Ada beras buat masak ya. Gina, yang biasa masak kan Gina ya? Iya. Buat Makasih. Gina, buat adik-adiknya ya. Semoga bermanfaat buat selama Ramadan ini. Iya. Makasih banget ya, Neng. Makasih sekali atas bantuan. Budi, kemarin cerita sama saya yang pengen beliin apa buat adiknya? Buat sepeda. Sepeda. Oh iya, pengen beliin sepeda. Sempat bilang apa adik pengen sepeda. Iya, kalau bilang sama saya sampai saat ini. Ini apa, Bu? Makasih. Makasih, Neng. Makasih, Neng. Pengenannya Aji ya. Iya, Neng. Sampai sakit dia mau sepeda, Neng. Terima kasih, Neng. Makasih Sama ya, sekali. Bu, ya. Makasih, Neng. Ini minta ya sama Ibu. Sepeda baru. Kepengenannya Ibu, sepedanya Aji sudah. Makasih banyak. Terus beras sama semuanya mudah-mudahan beberapa minggu sebulan mudah-mudahan terpenuhi. Iya, makasih banyak. Kalau seandainya Ibu ada rezeki gitu, pengenan apa lagi gitu yang Ibu kepengen? Kalau ibu mah pengen punya modal buat dagang aja. Biar enggak. Kalau punya buat modal aja. Biar ibu bisa dagang di rumah. Bisa jaga, bisa kalian jagain anak. Biar nggak usah capek-capek lagi ya, setiap hari di kebun, di kali juga ya, Budi juga ya. Iya. Seberapa keras hidup memukul, tak pernah ada celah bagi Enung untuk menyerah. Berusaha dan tak henti memanjatkan syukur menjadi dua ramuan penting yang membuat langkahnya tetap mantap berjuang demi anak-anak. Ini gimana gini ya?